Halo guys, balik lagi sama gua Nang Justira dalam acara gua Hororisme. Tentu saja ada gua Lanang ini. Episode kali ini kita akan bahas hal-hal yang aneh, nggak tentang setan. Itu aja sebagian dari kalian mungkin suka dengan hal kayak mitologi Yunani, makhluk-makhluk yang datang dari dulu kayak dewa-dewa ataupun makhluk-makhluk kayak yang setengah manusia setengah hewan. Dan video kali ini kita akan bahas tentang itu semua di 6 makhluk mitologi Yunani yang cantik tapi sadis dan juga bengis. Langsung aja kita lihat videonya kayak gimana. Yang pertama ada Alkonos ya, Alkonos. Alkonos ini adalah makhluk mitologi wanita yang ada di negara Slavia. Alkonos ini sebenarnya ada seorang dewi. Dia adalah dewi burung yang badannya itu burung dan kepalanya itu manusia yang sangat cantik sekali. Alkonos ini namanya juga dewi burung, jadi dia juga bertelur. Dan dia bertelur itu di daerah laut-laut gitu, kayak di pantai-pantai gitu. Dan telurnya ini akan hanyut ke laut. Dan saat telurnya si Alkonos ini menetas, akan ada badai yang sangat besar yang akan datang menerpa sebagian dari pantai yang dihuni oleh anak-anak Alkonos yang sudah menetas itu. Nah, yang anehnya ini, yang bikin gua aneh gini. Jadi si Alkonos ini punya suara yang sangat bagus, kayak burung-burung kicau gitu. Dia punya suara bagus tapi dalam bentuk manusia. Dia punya suara yang sangat indah banget. Dan dia memikat mangsanya dengan cara dia menyanyi. Dan saat dia menyanyi, mangsanya sampai lupa dengan dirinya sendiri dan akhirnya mati dengan mengenaskan. It's so weird, right? Yang kedua, ada Siren. Bukan Siren Sekar, tapi Siren. Siren atau Sirenes ini adalah makhluk mitologi Yunani yang dikenal dengan kecantikannya. Dia adalah makhluk mitologi yang paling cantik dan paling terkenal. Kalau kalian nggak tahu Sirenes ini sebenarnya adalah Putri Duyung. Kalau kalian tahu di Disney, dia itu film-film kartun, dia adalah Putri Duyung. Ada cerita dulunya si Sirennya adalah pelayannya Prespon. Nah, karena Prespon diculik oleh Hades, para pelayan tersebut termasuk si Siren ini diberi sayap untuk nyari si Prespon ini oleh Demeter. Mungkin karena mereka gagal, karena mereka menyerah untuk mencari si Prespon yang diculik oleh Hades ini, yang kemungkinan juga udah dibunuh. Jadi mereka dikutuk lagi, dirubah menjadi manusia setengah ikan. Jadi badannya dari sini ke atas itu manusia, tapi bawahnya itu ikan. Ya kayak duyung gitulah kalau kalian tahu. Si Siren ini tinggalnya di laut ya, bukan di empang. Nah, saya di laut, bukan di empang, bukan juga di comberan. Tepatnya itu di daerah-daerah yang ada laut yang ada tebingnya, juga ada batu karangnya. Nah, dia biasanya berjemur di situ atau nongkrong di situ. Mungkin ngopi-ngopi atau rokokan kopi. Nah, seperti mitologi yang ada di kartun-kartun, namanya Putri Duyung itu pasti punya suara yang sangat indah. Jadi dia memikat mangsanya, para nelayan-nelayan yang berada di dekat lautnya dia, untuk dia bernyanyi. Dan setelah dia bernyanyi itu, nelayan-nelayan itu akan mulai terikat oleh suaranya dan dia akan melancarkan serangannya, dan nelayan itu pun akan mati di tangannya sebagai mangsanya dia. Seperti itu. Yang ketiga ada Medusa. Ya, siapa sih yang nggak tahu Medusa? Medusa ini dikenal sebagai makhluk mitologi yang paling cantik pada mitologi Yunani. Medusa ini dulunya adalah seorang pendeta yang tinggal di kuilnya Athena. Ya, kalau kalian tahu Athena itu adalah seorang dewi dari mitologi Yunani. Si Medusa ini dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kesuciannya, terutama kesucian badannya. Dia nggak mau berhubungan dengan laki-laki atau sebangsa itulah, berhubungan seks atau dengan laki-laki, karena dia sangat menjaga kesucian. Karena kecantikannya, si dewa Poseidon, nah tahu kan dewa Poseidon yang ada di, kalau nggak salah, God of War, si dewa penguasa laut ini mulai merayu si Medusa karena nggak kuat melihat tubuhnya Medusa yang abohai itu. Si Poseidon mulai memperkosa si Medusa. Jadi Medusa diperkosa berulang kali sampai kesuciannya itu udah hilang dan Medusa nggak punya harga diri lagi. Ini sial banget sih Medusa, kesian sebenarnya aku.
dia tuh udah diperkosa sama si Poseidon, dan juga setelah diperkosa si Dewi Athena yang punya kuilnya ini, dia tuh marah besar sama si Medusa ini karena dia nggak berhasil menjaga kesuciannya, dan si Medusa dikutuk lalu dirubah sama si Athena ini menjadi manusia yang kepalanya itu penuh dengan ular. Nah, menurut mitologi, si Medusa ini menangkap mangsanya dengan cara dia melihat mangsanya aja, dan mangsanya udah jadi batu. Seperti itu, kayak di game-game lah kalau kalian tahu. Yang keempat ada Echidna, the mother of monster. Kenapa dia julukannya the mother of monster? Karena dia mempunyai pasangan yang bernama Tipoteus. Ya, bukan salah ketik ya, namanya Tipoteus memang. Echidna ini dia itu ternyata melahirkan monster-monster yang gede kayak Hydra. Kalau tahu Hydra, yang monster yang ada di God of War juga kalau nggak salah, yang naga kepalanya banyak itu kalau nggak salah itu. Terus ada ada Ladon, ada Sphinx. Kalau Sphinx yang manusia setengah singa setengah burung juga itu. Ada Outrus dan Scylla. Inilah yang bikin dia ini yang dinamai the mother of monster, karena dia melahirkan para monster-monster yang mengerikan. Si Echidna ini dikabarkan mati dibunuh oleh Argus Panotes, sang raksasa bermata 100. Ya, nomor 5 ada si Arachne. Nah, si Arachne dalam mitologi Yunani ini juga tak kalah sadis dan cantik juga yang pasti. Semuanya di sini cantik pokoknya lah. Si Arachne ini dulu katanya dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, juga pandai sekali untuk menenun baju. Karena dia pintar merajut atau menenun itu, si Arachne sampai akhirnya menjadi sombong, dan dia mengatakan dirinya itu bahwa lebih hebat dari si Dewi Athena, si Dewi kebijaksanaan. Nah, karena kesombongannya, si Dewi Athena ini merubah Arachne, dikutuk menjadi seorang laba-laba yang setengah manusia juga. Kepalanya manusia tapi badannya laba-laba. Kayak gitu. Keenam yang paling misterius ada Lilith, the mother of demon. Kalau ada the mother of monster, sekarang ada the mother of demon. Ya, demon, setan atau iblis atau sebagainya macam itu. Konon katanya si Lilith ini dulunya adalah istri pertamanya si Adam, maksudnya Nabi Adam. Nah, karena si Lilith ini ingin kesetaraan dengan si Adam, dia ingin kesetaraan gender dengan si Adam, dia nggak patuh sama Allah, dia diusir dari surga untuk turun di neraka bersama dengan Lucifer. Jadi dia sekarang menjadi istrinya Lucifer, seperti itu. Nah, kabarnya si Lilith ini ternyata dia itu dibuatnya dari tanah, bukan dari tulang rusuk si Nabi Adam. Karena beda dengan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, si anak-anaknya Lilith dan si Lucifer ini dikenal sebagai makhluk-makhluk yang suka menggoda manusia di zaman sekarang, seperti kayak setan, iblis, terus kayak sebanyak itulah pokoknya. Tentang si Lilith ini ternyata berasal dari kitab Babilonia atau Babel. Nah, ini ada di negeri kuno abad 23 sebelum Masehi yang terletak di Mesopotamia Selatan yang sekarang sebagai negara Irak. Nah, itu dia 6 video dari gua menurut yang gua baca dan menurut riset gua sendiri juga adalah 6 makhluk mitologi Yunani yang sangat cantik tapi sadis, bengis, bajingan, anjing, kampret. Gimana? Kalian tertarik gak dengan makhluk-makhluk mitologi kayak gitu? Kalau gue sih jujur gue tertarik, gue pengen menjelajahi lebih dalam tentang makhluk mitologi. Karena gue pernah dengar kalau sebelum bumi ini dibuat untuk para manusia itu sebenarnya sebelum bumi dibuat ada kehidupan sebelum di bumi ini, dan itu katanya makhluknya itu setengah manusia juga setengah hewan, dan pikiran mereka lebih pintar daripada kita. Tapi gue juga kurang tahu juga, itu yang gue dengar aja sih sebenarnya kayak gitu. Sekian video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, klik jempol ke atas. Kalau suka, klik jempol ke bawah. Kalau kalian pikir like,
info gue udah basi banget deh, udah gimana, udah banyak di internet udah gimana kayak gitulah pokoknya. Kalian boleh klik tombol bawah, tapi pastiin kalian subscribe ke channel gue. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, karena gue bakalan update terus tentang hal-hal unik, tentang hal-hal yang patut diperbincangkan, yang udah biasa banget diperbincangkan, tentang hal-hal horor juga, atau gue bakal bikin sesuatu yang unik. Makanya tonton terus, subscribe, jangan lupa subscribe, gratis. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Dukung terus YouTubers Indonesia. Salam dari gue.